Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Sar, ada yang lempar gue, Sar. Di sini, Sar. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Main yuk. Mau main nggak? Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Kenapa? Dipo. Dipo. Ini kepalanya tadi Mas Dipo, kena nggak kepalanya? Bentar. Tiba-tiba jatuh nih. Mas Dipo. Dipo. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Nama saya Ujang Usman. Saya pernah melihat sosok wanita yang berambut panjang, baju putih. Dia lagi duduk-duduk manis di kolam. Nama saya Yudin. Saya rumah di atas. Teman saya bolak-balik dalam sini pinggir kolam gitu. Terus saya lihat nenek-nenek. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Dan saya Sarah Wijayanto. Ya, kembali lagi di Memburu Misteri. Pada episode kali ini kita sedang berada di tempat peternakan ikan Nagrab. Tempat ini memang sudah cukup lama tidak difungsikan ya untuk peternakan ikan. Tapi di sini menurut laporan dari tim kami, beberapa dari warga bahwa di sini banyak sekali penampakan. Dan biasanya saat kalau tempat seperti ini yang sudah kita kunjungi kan memang banyak sosok atau makhluk yang bercampur. Tapi yang paling sering di sini, tepat di belakang kita sini, selalu ada penampakan nenek-nenek. Cek. Aku lihat dulu ya. Oke, mungkin sambil Sarah cek, gue minta narasumber, udah ada? Boleh? Assalamualaikum Pak, Padi Pak. Oke, Pak Sadip ya Pak ya? Oke, pemirsa ini dia Pak Sadip. Oke, narasumber kita. Ini ada teman saya juga Sarah. Tadi saya sudah kasih informasi ke Sarah bahwa benar ya di sini ya yang sering banyak penampakan nenek-nenek ya. Mungkin Pak Sarah bisa cerita nih, ada kejadian aneh apa di sini? Kalau yang menurut saya sendiri sama orang sini, jadi banyak ini apa? Yang anak-anak kecil atau anak kecil tuh udah jam 5 itu anak 5 sore, iya anak kecil. Di sebelah mana? itu bawah. Kecil, kemudian nenek-nenek di sini. Terus ada kejadian apa lagi Pak? Yang pernah juga itu di rumah bawah situ tuh. Di rumah ini ada apa Pak Sarip? Itu pernah kita jam tujuan kebetulan kita lewat mau mancing gitu ya. Itu ada suara kayak apa merintih gitu kali gitu ya. Nah pas itu kita center pakai center gitu. Ya itu tempat yang putih sekelebat aja gitu. Mas Sarip kalau saya boleh tahu di sini udah berapa lama nih jalan? Kalau jaga di sini sekitar 5 tahun, tapi kita tinggal di sini udah 25 tahun. Jadi Oh, memang warga Sing Nagrak ya? Iya, Nagrak ya? warga Nagrak. Oke, jadi pemirsa ada 3 sosok Yang menampakkan diri. yang menampakkan dirinya. Mungkin kalau sosok belum terlihat tuh, lebih banyak suara kalau anak-anak ya. Anak-anak iya. Tapi iya. kalau nenek-nenek di sini, Iya, Sosoknya karena kelihatan? Sosok kelihatan. Jadi kita center dia tuh, coba di sebelah mana Mas Sarip yang paling sering? nggak kita kan lagi lewat itu malam juga tuh kan kita suka ngontrol kan kolam ikan kita suka ngontrol. Jadi sekelebat kita apa kita center.
Jadi dia kayak jalan gitu, duduk di tangga situ. Tapi nggak pernah ganggu kan Pak? Cuman menampakkan Ya diri itu aja. mungkin gangguannya lewat menampakkan. Oh iya. Ya, tapi belum Belum bisa tentu. kita simpulkan bahwa sosok yang menampakkan Iya. wujudnya itu adalah Untuk niat gangguan. mengganggu. Iya, iya. Karena belum kita bisa simpulkan seperti itu. Iya, Gitu. mungkin. Cukup informasi. Cukup ya, ha? Ini terlalu sempit juga kalau kita ke atas, bener nggak sih? Ini ke atas bisa ya, Pak? Tapi sempit banget, kecil banget itu jalannya juga nggak Iya. enak. Ini di atas tempat buat tidur atau gimana Pak? Iya, Oh. dulu dikontrakan, cuma dikontrakin gitu. Oh. Kamu lihat aja deh, Fat, biar kameranya ngeliat keadaan di atas. Karena tadi tuh aku sempat ngelihat sosok yang nenek-nenek itu di jendela ini nih. Fat, ke arah jendela, Fat. Jendela mana, San? Situ. Tadi gue lihat dia berdiri di situ. Sempit banget kan? Sempit banget sih Iya. tempatnya. Ini tuh, mana narasumber kita? Ini narasumber nih. Mas Arif, Sini Pak. Nih, ini nih. tempat ini biasanya dipakai apa nih, Pak? Kan tempatnya memang agak sempit banget ya. Jadi ditinggalin dulu, suka ada yang ngontrak gitu di kolam, dipakai buat ditinggalin. Buat tidur. Iya, rumah tinggal. Masih ada sekarang yang nyewa? Udah Enggak, nggak ada? enggak. Berarti udah nggak aktif ya tempat Enggak, ini ya? enggak. Iya, iya. Udah nggak aktif. Wisnu, udah ngeliat belum si nenek? Belum. San, ada yang lempar gua, San, di sini, San. Ini yang gua senterin nih. Lewat mana Nggak nih? bisa ya? Nggak bisa. Fat, kita boleh nggak sih ke Sarah mau kemana? rumah dulu? Boleh. Yuk. Ini kita yang deket dulu ya. Kita ke lokasi di mana banyak orang yang melihat penampakan anak kecil. Betul ya Pak ya? Bisa diantar nggak ke sana Pak? Boleh diantar? Yuk. ya? Boleh nggak sekalian bintang tamu kita juga diajak ke sana? Oh, kalau ya? misalnya udah datang? Siapa? Ya, Ketemu di sana sana ya? Bintang tamunya ya? Lewat sini ya, Pak? Iya, iya. Kelihatan dikit. Ini berapa dalam nih, Pak, kolam ini? Paling ini 1 meteran kurang. 1 meteran kurang ya? Itu buat penampungan aja, jadi Sama sini, San. buat penampungan ikan. Baik, Ada kita- berapa anak Pak? Waktu itu sekitar 5 orang. 5 anak. Iya. Bintang tamu kita mana? Boleh? Halo, Mila ya? Tadi Halo Mila. Sarah, ini Pak Sarif, narasumber kita. Boleh datang ke sini, Mila? Oke, pemirsa Memburu Misteri, ini bintang tamu kita, Mila. Tapi sebelum itu saya pengen tanya, apakah Mila orang yang sensitif? Sebenarnya sih aku tidak terlalu sensitif, tapi aku pernah mengalami hal yang Oke, boleh tahu ceritanya apa? pada waktu SMA. Kita tuh lagi kemah di pinggir danau. Oh. Jadi kalau lagi mau malam biasanya air danau itu naik. Gitu. Oke, terus kejadiannya ketika air itu naik, Kejadiannya itu pas sekitar malam. ya? Biasanya kita mengadakan acara jerit malam di jam 12 ke atas. Oh, 12 ke atas, jurit malam gitu ya? Seperti ospek gitu, Iya, iya, iya. anak-anak menggalang. Jadi pada saat itu pernah mengalami kayak suara jeritan minta tolong. Tapi ketika jeritan itu sempat ada yang ngecek nggak? Ada yang melihat sesuatu nggak? Kalau kamu sendiri nggak tahu? Kalau saya sih pada saat itu nggak ada ngelihat ya pas jerit malam itu. Oh. Nah pas setelah acara itu saya melihat
Sosok apa yang kamu lihat? Jadi posisinya kita penegak mau tidur di pinggiran danau tanpa tenda. Biasanya seperti itu Terus sih. ternyata pas dilihat memang lagi banyak orang tidur, Banyak tapi orang saya kira tim saya juga Ternyata atau bukan. anak-anak penggalang gitu. ternyata bukan. Iya ternyata bukan, saya lihat. Karena saya sadarnya ketika besok paginya saya bangun sudah mulai terang, saya lihat ternyata di situ kita cuma ada 3 orang. Oke, Ada Sarah, lebih dari 5 sih. Sar, Ya, kenapa Sar? enggak anak. Tadi ada yang ngintip-ngintip di sini nih, di pohon pisang ini. Boleh yuk, Mila ikut. Gak apa-apa di situ aja dulu. Kamu ngeliat apa Ini sih? nih, ini kan. Nah. Sarah senterin. Tadi di sini satu. Pohon. Ini nih, ngintip di sini. Pada kayak ngeriung di sini nih. Yang ini terlihat ada hanya 4. Terus? Laki-lakinya ada 3, perempuannya 1. Jelas banget ya, makanya gue ini apa ya gitu. Cuman kayaknya jalannya agak susah ya. Mau kita susun ke situ? Kita ke situ ya, coba ya. Yuk, agak hati-hati ya, Sarah, Mila. Mila, kalau misalnya kamu ngerasain sesuatu, ngelihat sesuatu, ngedenger sesuatu, kenapa, Sar? Jadi Kak, betul. Enggak. Komunikasiin ke kita ya. Aku merinding. Awas pelan-pelan. Pegangan Kamu kak. rasa merinding? Pegangan Enggak, tadi tadi. aku Kak. Tuh, di situ tadi kayak ada Di sebelah mana? sebelah sini nih. Jadi, Sebelah sini? pokoknya di sekitar sini tadi kayak aku lihat ada apa ya, cahaya gitu, mata 2 gitu. Kayak mata. Iya. Di sini ya, Sar, tadi lu ngeliatnya ya? Iya. Yang sosok anak-anak, baru 4 yang nampakin ya? Pak Sarip, ini dulu dipakai apa nih, Pak? Ini dulu pas kolam juga. Oh, udah nggak aktif lagi ya? Udah nggak dipakai Terus ya? ya terus ke sana. Mau lakuin pembuktian satu nggak sih? Boleh? Di sini ya? Lu mending seberang. Kamu di sini deh. Mila, jangan deket-deket kolam. Nah, tadi kan kita sempat di seberang sana, terus kita menyusuri pinggiran bekas kolam ya, Pak ya? Nah, tadi kan Sarah sempat melihat di sini ya, Sarah? Iya, ada anak-anak. Nih, di sini nih. Sini. Ketutupan ya sama kamera ya? Ini yang ini. Oke. Kita sekarang pengen coba melakukan sedikit pembuktian. Kita pengen undang anak-anak itu ke sini. Kita coba ya? Ya. Mas Arif, punten? Iya. Ya, minta izin? Iya. Boleh? Oke, Mas Arif mungkin bisa di belakang kamera dulu Iya. sebentar. Pemirsa, kita mau coba sedikit melakukan pembuktian di sini. Semoga sosok 4 ya, Sarah? Yang Baru 4 ya? 4 aja deh. Maksudnya kita yang kan Yang satu lagi, dia belum mau. udah antara 4 ini aja siapa yang mau berbicara, kita persilahkan berbicara. Ada 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang sudah terlihat ya. Kamu sensitif nggak sih? Mau coba langsung nggak? Mau ya? Boleh dibantu, kamu nggak takut kan? Oke. Oh, dia di sebelah sini deh. Merem juga boleh, nggak apa-apa. Apa ya? Kayak apa ya? Gitu kayak kepala gitu. Nggak apa-apa. Ikhlasin aja. Kayak mereka udah deket. Gue minta night shot. Hai adik-adik. Main yuk. Main yuk. Mau main nggak? Kok kayak di ini sih Iya apa? enggak kayak kok goyang, padahal udah nahan juga kayak digoyang. Kalau mau main kesini aja, jangan digoyang-goyangin dong teman kita. Ini udah lari-lari.
Hah? Kayak ketawa gitu. Jangan ditahan, biarin. Lepas sini, Sa. Nggak usah, gue pegang. Ada kejadian yang lumayan terkejut juga sih, maksudnya Dipo memang sensitif, cuman bisa kayak gitu kan jarang-jarang. Kita beberapa episode ini Dipo baru tiba-tiba ngejoplak kok, gue kaget banget, gue nggak tahu soalnya tiba-tiba ngejoplak. Aman ya Pak ya? Aman. Boleh cerita dulu, lu dengar Sarah nyanyi terus? Ya itu tuh belum gitu. Tadi yang Sarah lihat itu ada sosok anak-anak juga, kan ada 3 cowok, ada 2 cewek. Nah, 1 cewek namanya pas ditanya dan sama Sarah suka ya lagu gue. Habis itu masih Dia masuk gambar. Sarah tuh kayak gitu pannya gitu. rasanya. Tadi sepertinya juga aku ngerasain kayak gitu setelah aku melihat ada sosok yang aneh di situ kan. Oke, kalau sosok yang itu sosok di luar beda lagi. Mungkin apa dia melihat karena ada apa? Iya. Kaget. Iya. Sosok itu di luar gitu. Cuman kita fokusin jangan yang di luar. Itu cuma untuk latihan kamu, latih fokus kamu. Sosok yang di sini. Ini kamar mandi yang ada di kamar sosok yang sebenarnya yang kita cari. Ya. Tidak ada hubungan sama anak. Itu misteri yang sudah mengkasih. Dipegang. Bapak nggak bisa Dijambak gitu. Boneka kayak China apa sih? Bapak kan bisa di sini, Pak. Pasti ngerasa pusing. Dijambak gitu. Sini ya. Oke, berarti Nah, bisa. waktu di sana kayaknya Bonekanya Ya, sebentar ya. kayak boneka. Bisa ingat boneka Gawin? Dodol satu. Nah, kayak gitu mukanya. Maksudnya bentuk kepalanya, tapi lebih bulat-bulat gitu. Itu masih digambarkan. Lu mau coba Pak? Milan, boleh sini Milan? Caranya gampang. Tangan kamu boleh. Enak tangan kanan, tangan kiri. Kamu boleh relax. Seenaknya aja. Saya akan mengajukan pertanyaan. Ini ada gimmick. Ada apa? Kalau memang bergerak, dia bergerak apa adanya. Jangan ditahan, diemin aja. Kamu berusaha sediem mungkin kamu. Tahu saya, rasa gerakannya gimana? Kadang ada suara, ada rasa tarikan. Yes, oke. Yang tadi sudah berkomunikasi dengan Sarah. Suara kamu bagus loh. Benar kamu tinggal di sini. Kalau benar goyangkan bendulum ini. Kalau saya memang benar. Itu kamu yang lempar batu ya? Goyangkan bendulum ini kalau kamu mampu. Ayo goyangkan. Tipis banget ya. Simon pusing nggak? Ada pusing. Hah? Agak kayak. Gue juga tadi kan gue bertiga, gue Mas Ari, Mila juga pusing. Ini siapa yang gerakin kan? Ini gerak sendiri. Apakah kamu sosok yang cantik? Goyangkan bendulum ini. Apakah kamu tadi yang melempar benda yang ada di luar sana?
Iya nih, ini gue lagi full loh. Apakah kamu ada hubungannya dengan anak-anak yang ada di kebun sana? Ini agak ya. Apakah kamu seorang ibu? Apakah kamu sekarang ada di sini? Baunya kecium loh. Goyangkan dulu. Yang dari atas. Goyangkan bedul mini kalau kamu memang ada di sini. Ayo, bisa kan tadi? Ini dulu Pak, apa dia ada di sebelah sini makanya Iya. narik ini. Emang baunya kenceng ya? Di sini nggak ada kan? Di sini? Yang tadi Nggak, di sini bau cium ada nggak? Tipis. Masuk kamar mandi lagi. Coba masuk lagi. Nggak apa? Nggak, masuk lagi aja nggak apa? Nggak apa-apa, kamu buktiin. Masuk kamar mandi lagi. Cium baunya seperti apa? Masih kenceng kan? Ya, oke. Kita kesini aja nggak apa. Sat, selamat malam. Bisa bicara sama saya? Apakah ini kamu? Kenapa senyum? Iya. Suaranya bagus. Ustaz, dia ngomong sesuatu sama Ustaz. anak-anak. Oh, ini sosok anak-anak. Oke, terusin, Sar. Sus, diajak ngomong. Keras banget ya? Oh, coba balik kok yang gambar anak. Bisa gambarin Umi nggak? Bisa boleh gambarin kami? Sekarang kita tanya lagi. Mas Arif sini aja nggak apa-apa. Mila boleh ikut? Tidak bobok digigit nyamuk. Bisa nu? Bisa lihat di sini? Si kecil nu. Rambutnya keriting. Perempuan yang besar yang di rumah ini ya? Satu lagi, adiknya. Yang kecil. Jahat ya dia? Coba. Iya, jahat ya dia. Iya, iya. Apa lagi? Lepasin mereka. Kamu bawa mati juga. Apa ekspresinya sekarang dia? Agak mundur sih. Mundur dia. Dia kaget soalnya juga. Kita pelan-pelan kita jabarinnya. Ini dia pegang boneka. Ini tadi aku agak bingung karena ngelihat ada kayak rambut dan darah-darah. Tapi kok nggak normal gitu dan anak-anak ini dia diculik. Jadi anak-anak ini diculik sama dia dan tidak hanya 2 anak itu, yang lain juga. Yang 3 anak laki-laki juga? No. Ini mereka juga? Ya, Diculik juga itu? ya. Terus? Ada dendam pribadi karena dia pernah kehilangan anak. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin karena stres atau sakit
Jadi dia nyulik anak orang. Dan nyulik anak orang itu nyuliknya tuh bukan udah gede kayak yang cowok-cowok tuh dari umur setahun udah diambil sama dia. Makanya yang paling berubah wujud mereka karena udah nurut banget gitu. Nah tapi kalau yang ini adik kakak, diambil dua-duanya. Pak, Iwan, aku mau tanya nih. Di ini aku ngeliat kayaknya ada rambut, potongan-potongan rambut sama ada darah. Itu dia emang melakukan ritual sesuatu atau emang gila aja? Ritual. Hah? Maniak. Soalnya yang perempuan-perempuan ini dia meninggalnya karena kelaparan. Yang diingat cuma nyanyian itu. Oke, pemirsa bermisteri, kita mau coba melakukan pembuktian sekali lagi. Ini kita sudah dapat beberapa sosok anak kecil, total ada 5, dan sosok seorang perempuan yang tadi dibentak sama Sarah. Jadi kita belum bisa hadirin Sarah dulu di sini, tapi kita mau mencoba berkomunikasi dengan sosok ini. Mudah-mudahan bisa. Oke, boleh. Kamu duduk aja deh. Oke, duduk aja nggak apa-apa. Senyaman lagi. Itu siapa yang Gimana? Gimana? kiri sana? Ya, dia nggak fokus. Mila masih dengar saya? Oke. Ada sosok dia di sana. Boleh kamu berapa? Saya akan tanyakan pertanyaan kepada sosok ini yang digambar. Oke, kamu fokus. Nggak usah mikir apa-apa. Hai, kamu sosok yang ada di gambar ini. Apakah kamu berdiri di depan kita semua? Ada jawab. Kita mencoba untuk melakukan komunikasi. Mila. Oke Mila, ini kan pengalaman pertama ya. Kamu ikut acara Membur Misteri kan. Memang nggak semudah itu, tapi nggak apa-apa. Memang agak susah. Cuman ketika kamu kita minta untuk fokus, apa yang kamu pikirin? Yang aku pikirin itu benar-benar pengen mengetahui. Terus? Oke, terus? Habis itu? Tadi kan kamu sempat kayak lemes gitu kan? Terus akhirnya tiba-tiba kamu bangun, kamu sadar nggak? Apa itu kamu ngomong? Kamu sadar? Pertama saya melihat ada kayak sosok ini. Kayak sosok apa yang kamu lihat sepintas? Ya kayak ada berdiri gitu kayak baju. Ikuti. Kayak gitu. Bajunya, cuma wajahnya. Bajunya kayak gitu. Gimana, Pat? Oke, start. Tadi kita coba komunikasi sama Mila. Ya, komunikasi dengan sosok ini, kita belum tahu namanya siapa sih. Cuman tadi kan Mila memang, karena kan setiap orang beda-beda sensitivitasnya. Berarti memang ketika memang tidak bisa, memang tidak Tapi bisa. tadi waktu pas pertama itu saya melihat ya. Iya, waktu pas ngetes untuk fokus Ya, kamu. Fokus. Tapi sesosok kayak apa ya, wajahnya itu memang tidak terlalu. Cuma dia kayak melihat ada apa gitu. Oke, kita lupain ini dia. Apa yang sudah dia lakukan. Kita coba menggali dia sebelum terlihat seperti ini, Wisnu. Sebelum dia jadi sosok yang seperti sekarang. Wujud aslinya. Mau pindah tempat atau Boleh, agak sini, agak sana panas aja ya? sini. Perempuan ini bukan orang apa ya? Bisa dibilang dia lahir dari keluarga yang ada, sangat ada. Cantik loh dia nih. Sebenarnya cantik. Cantik, Fadi. Soalnya kalau ngelihat dari rumahnya dia besar dan dia memaksa
ayahnya untuk dibangunkan rumah jauh dari tempat tinggal orang tuanya. Dan ternyata Untuk dia melakukan penculikan anak. Oke, Wisnu sama Sarah mau coba gambarin sosok dia sebelum jadi form seperti ini? Bisa? ada mediator. Rahman ya? Siapa namanya? Lin itu bukan nama Indonesia. Lin itu nama Belanda ya. Tadi Wisnu sempat bilang ada suara Dinda apa Linda gitu. Linda. Halo, Linda. bisa Hai. bicara nggak? Nak, liatin gambar dia yang sebelum ini. Ini siapa nih? Lihat dong gambarnya, ini siapa? Itu kamu? Kamu tinggal di mana? Kamu suka culik anak ya? Kenapa kamu culik anak itu? Kamu dulu pernah kehilangan anak. Anak kamu meninggal. Iya. Tapi kenapa kamu harus menculik anak-anak lain? Boleh tahu kamu kenapa bisa meninggal? Hah? Berapa banyak yang anak yang mati sama kamu? 4. Sekarang menyesal nggak? Kamu siksa? Kamu kenal dia sosok anak kecil itu? Kalau ini siapa? Agak sulit ya dia untuk apa ya? Ngomongnya sulit. Jadi, Nah, boleh di... ya. Memang harus kita buka ya. Jadi sosok yang mengerikan itu dan sosok yang jahat pasti ada sesuatu yang menyebabkan itu ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang jahat itu bukan karena memang jahat dari awalnya, ya kan? Tapi itu kembali lagi kepada pilihan kita. Ya. Tapi kenapa sosok Lin ini cantik sih sebenarnya? Jadi ada sesuatu yang merubah dia pada saat dia kehilangan anaknya. Dan waktu tadi bilangnya bunuh diri, rasa ingin mengakhiri hidupnya itu nggak hanya pas di akhir aja. Jadi di awal waktu kehilangan anaknya itu dia selalu mau bunuh diri sampai Ya, akhirnya makanya dia punya anak dan akhirnya suaminya ditinggalin, bapaknya nurutin apa mau dia, akhirnya dia dipindahkan ke yang dia mau. yang dia mau gitu. Tapi sesuatu merubah dia, akhirnya dia melakukan itu. Jadi sakit sebenarnya karena dia sampai tega menyakiti anak-anak gitu. Dan di abuse ya, kan nggak dikasih makan, dipukul juga gitu karena kebencian dia. Tapi yang laki-laki nggak terlalu di ini ya, tidak separah yang perempuan. Laki-laki. Oh, mungkin anaknya cewek kali. Berarti kita dapetin informasi dan cerita yang ada di sini adalah kenapa tadi Sarah dari awal udah ngomong bahwa kenapa anak-anak ini ada korelasinya sama si cewek. Iya, yang ada di sini. Ya, si cewek ini. Ternyata itulah cerita yang terjadi di tempat ini. Dan kalau misalnya kita lihat lagi dari cerita ini, memang ada alasannya kenapa si wanita ini akhirnya bisa berbuat buruk atau jahat gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita, kalau misalnya kita ikhlas menerima apapun yang ditakdirkan oleh Tuhan, otomatis kita akan terhindar dari hal-hal seperti itu. Oke, pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan episode Memburu Misteri. Terima kasih juga buat Mila sudah ikut Memburu Misteri. Dan pemirsa, itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan pelajarannya. Kami kembalikan lagi kepada pemirsa, mudah-mudahan bisa menjadi pesan tersendiri ya. Kalau buat kita sih banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita dapatkan setiap episodenya. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Dan saya Cut Mila. Selamat malam.